Tidak seperti putriku Gomei, yang sama sekali tidak berguna. Bahkan jika aku menjualmu ke rumah bordil, tidak ada yang mau barang tak berharga seperti itu. Mengapa kau tidak belajar dengan benar, alih-alih berbaring di tanah berpura-pura mati? Shen Yu, kau perhatikan baik-baik. Bagaimana aku memukuli putrimu? Tidak mudah membawamu keluar. Kau tidak punya sopan santun sama sekali. Kau melihat nyonya dan nona muda namun kau tidak berlutut. Lihat saja, aku akan memukulmu sampai mati. Shen Yu, dulu ketika Anda meninggalkan kediaman jenderal untuk menikah ke kediaman Adipati Jingwo, Wei Shu pelayan yang dulu bertugas di kediaman jenderal. kau meninggalkanku pelayan pribadimu tanpa peduli. Membuatku akhirnya menikahi seorang tukang jagal. Di permukaan kau memanggilku saudari. Tapi jauh di lubuk hati kau memperlakukanku seperti babi atau anjing. Karena itu masalahnya. Hari ini aku akan membiarkan putriku menikmati kemuliaan dan kekayaan kediaman Adipati Jingwu ini. Putrimu akan kembali bersamaku untuk bekerja keras seperti sapi atau kuda. Berhenti. Yang Adipati Jingwu. Besok adalah pernikahan akbar Xiao Shao, hari arak-arakan pengantin. Namun kalian semua membuat keributan di sini, bertindak agresif, sungguh tidak pantas. Salam Adipati Jingwo. Jika nyonya tidak memperlakukanmu seperti saudari, hari ini aku pasti akan mengusirmu dari kediaman. Suamiku tidak perlu marah. Adik perempuan sedang mendisiplinkan anaknya. Dia punya alasannya sendiri. Kau tidak boleh terlalu ikut campur. Wei Shu, jika kau ingin memukulnya, maka pukul dia dengan keras. Apa kau pikir aku akan benar-benar menghentikanmu? Singkirkan itu. Bagaimana semua persiapannya? Kita masih kehilangan sebuah jepit rambut emas. Adik hari ini kebetulan sudah menyiapkan sebuah jepit rambut emas untuk Zhao Zhao. Mana kotak hadiah yang kubilang untuk kau bawa saat kita pergi? Ibu, ini dia. Tidak berguna. Hal sekecil ini saja kau tidak bisa melakukannya dengan benar. Jika kau menunda pernikahan Zhao Zhao, apakah kau akan membayarnya dengan nyawamu? Aku tahu aku salah. Aku tidak akan mempermasalahkan hal lain denganmu. Tapi masalah Zhao Zhao, aku harus menyelesaikannya denganmu sepenuhnya. Ibu? Tidak. Gomei, aku salah. Kurang ajar. Yang mulia Adipati Jingwo, tolong jangan ikut campur denganku. Makhluk busuk ini kurang disiplin. Pantas saja dia dipukuli sampai mati. Ibu baptis. Zhao Zhao, aku minta maaf. Apa aku menakutimu? Ini semua salah makhluk kotor ini. Ibu baptis akan menanganinya saat aku kembali. Ini sangat indah. Kemarilah biarkan ibu memasangkannya sendiri padamu. Kau akan menikah ke Istana Putra Mahkota, membawa kemuliaan bagi nama keluarga kita. Tentu saja kau harus tampil pantas. Ya, memang. Zhao Zhaoku terlihat paling cantik memakainya. Terima kasih Ibu Baptis. Jepit rambut emas ini, aku khawatir itu membebani adik perempuan. Cukup banyak tel perak bukan? Ini pasti sangat mahal. Namun adik mulai menabung uang 16 tahun yang lalu. Sampai sekarang, mengeluarkan beberapa ribu tel bukanlah apa-apa. 16 tahun yang lalu. Aku tidak menyangka kau begitu perhatian. Tapi Xiao Shao menerima kemurahan hati seperti itu darimu. Pasti akan membuat orang lain berpikir seolah-olah Xiao Shao adalah putri kandungmu sendiri. Adipati Jingwo bercanda. Aku memperlakukan Zhao Zhao tentu saja seperti putriku sendiri. Ibu, besok adalah upacara pernikahan kakak perempuan. Bisakah Anda mendapatkan Gomei satu set pakaian baru juga, agar tidak mempermalukan kakak perempuan? Aku memberikan Zhao Zhao jepit rambut emas, dan kau langsung menuntut pakaian baru. Mimpi saja. Bahkan jika aku menggunakan uang untuk membeli bapau untuk memberi makan anjing, aku tidak akan memberikannya kepada makhluk rendahan sepertimu. Untuk pakaian baru, kalau begitu ibu, bisakah Anda membantu Gomei menjahit lubang-lubang yang robek ini? Dasar rendahan, diberi hati minta jantung. Kau ingin memakai pakaiannya? Baiklah, aku akan membiarkanmu memakainya. Ibu tidak, aku tidak mau pakaian baru. Aku tidak akan memakainya. Wei Shu,
Jangan berani-beraninya kau berpikir bahwa hubungan dekatmu dengan Nyonya berarti kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Yang mulia Adipati Jingwo, jangan ikut campur denganku. Hari ini aku akan mengambil kesempatan ini untuk membuat makhluk rendahan ini mengerti tempatnya. Dia bahkan tidak pantas membawa... Wei Shu ini benar-benar semakin tidak tahu diri. Apakah kau tidak melihat apa-apa sama sekali? Apa yang terburu-buru? Dia sedang mendisiplinkan anaknya sendiri. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah saudari angkatmu dan benar-benar memperlakukan Xiao Shao dengan baik, aku pasti sudah mengusirnya sekarang. Suamiku, dulu saat kediaman jenderal menderita kehilangan seluruh keluarga. Aku tidak melihatmu memiliki niat membunuh seperti itu. Apa yang kau katakan? Akhir-akhir ini, aku sering mengalami mimpi buruk. Aku bahkan bermimpi bahwa kau suamiku yang membunuh ayah dan ibuku, serta semua pamanku. Dari kediaman jenderal, suamiku, apakah kau mengatakan mimpi ini tidak masuk akal? Tentu saja itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin aku suamimu melakukan hal seperti itu? Perbuatan keji dan memberontak seperti itu. Baiklah, aku suamimu, masih ada urusan, jadi aku pergi dulu. Ayah, ibu. Di mana Yang Mulia Putra Mahkota? Yang Mulia Putra Mahkota harus masuk istana sementara waktu dan akan segera tiba. Ayah, ibu, mari kita duduk dan bicara secara rinci. Baiklah, ayahmu ingin dengan benar mendengar kau menceritakan apa yang terjadi baru-baru ini. Kemarilah. Jao Jao, Jao Jao. Ibu baptis. Biarkan dia masuk. Wei Shu. Xiao Shao sekarang, Putri Mahkota yang terhormat. Meskipun kau adalah ibu baptis Xiao Shao, kau tidak boleh memanggilnya dengan nama pemberiannya. Ya, Yang Mulia Adipati Jingwo benar menegurku. Hanya saja aku belum mengubah cara bicaraku. Ayah, tidak apa-apa. Ibu baptis, mengapa Anda begitu cemas? Ada apa? Putri Mahkota, apakah kau masih ingat sebelum hari pernikahanmu? Aku ibumu mengatakan aku punya kejutan untukmu. Putri ini mengingat masalah ini. Kejutan apa ini? Ini? Wei Shu, jika ada kejutan, cepat keluarkan. Jangan merahasiakan di sini. Karena itu aku akan berbicara terus terang. Sebenarnya Zhao Zhao adalah putri dari putriku Wei Shu. Dan Go Mei adalah putri dari Nyonya Adipati Jingwo. Kakak kedua anak ini. Kau salah menggendong selama 16 tahun. Sekarang aku telah mengetahui kebenarannya. Aku hanya berharap mereka bisa ditukar kembali. Aku mohon padamu kakak untuk mengabulkannya. Tidak ini. Ini tidak mungkin. Apakah Wei Shu tahu apa yang dia katakan? Tentu saja aku tahu. Semua yang baru saja kukatakan adalah benar. Yang Mulia Adipati Jingwo, dan jika kakak tidak percaya padaku, kita selalu bisa melakukan tes kekerabatan darah. Tidak perlu. Apa yang kau katakan memang benar. Xiao Xiao memang putrimu. Kau sebenarnya tidak meragukannya. Nyonya, kau gila. Aku tidak marah. Wei Shu tidak mengucapkan satu kebohongan pun. Xiao Xiao memang putri Wei Shu. Ibu, bukan begitu. Cepat katakan padaku. Itu tidak benar. Ini sangat sederhana. Di belakang telinga putri Adipati Sungwu, ada tahi lalat Cinabar. Di belakang telinga suamiku, juga ada tahi lalat Cinabar. Siapa di antara kalian yang merupakan putri Adipati Sungwu? Satu pandangan akan memberitahu. Aku selalu punya satu. Go Mei, dia sebenarnya memiliki tahi lalat Cinabar. Yang saja anggota senior kediaman Adipati Sungwu. Jadi itu berarti, Go Mei ini sebenarnya nona muda dari kediaman Adipati Sungwu. Mengapa? Mengapa ini bisa terjadi? Cermin perunggu. Tidak. Itu tidak benar. Tidak. Sangat bagus. Aku tidak pernah menyangka kebenaran akan terungkap tanpa tes kekerabatan darah. Kakak, mulai sekarang. Putri Mahkota adalah putriku Wei Shu. Dan Go Mei, aku mengembalikannya padamu sekarang. Ibu, karena Anda selalu tahu bahwa aku adalah putri Anda, mengapa Anda tidak mengakuiku? Mengapa Anda membiarkanku dipukuli dan diintimidasi selama 16 tahun? Mengapa begini? Ibu, bicaralah. Katakan bahwa aku adalah putri Anda. Kau bukan? Shen Yu, kapan kau tahu tentang ini? 16 tahun yang lalu, saat kedua anak itu ditukar, aku sudah mengetahuinya. Wanita keji, mengapa kau tidak menghentikannya?
Kau tahu tentang ini selama ini. Mengapa kau tidak segera menukar kedua anak itu kembali? Sepertinya sikapmu yang biasanya lembut dan bermartabat hanyalah sebuah sandiwara. Hatimu benar-benar sejahat ini. Kau tanpa perlu menyanyiakan kediaman Adipati Shunwoku. Masa depan yang cerah. Bayangkan kediaman Adipati Shunwoku. Setelah 16 tahun hanya membina seorang putri mahkota seperti Xiao Zhao. Aku tidak pernah menyangka bahwa dia sebenarnya tidak memiliki garis keturunan keluarga Yanku. Shen Yu, kau sama sekali tidak pantas menjadi seorang ibu. Lebih buruk dari babi dan anjing. Kau pantas dicincang menjadi 1000 keping. Dan kau masih bisa tersenyum sekarang. Apakah kau tahu bahwa masalah ini akan membawa kediaman Adipati Shunwoku malapetaka pemusnahan klan? Hari ini, jika kau tidak memberiku penjelasan yang jelas, aku akan membuatmu mati oleh pedang ini. Jujur saja pada semua orang. Aku Shen Yu telah menunggu saat ini. Dan aku telah menunggu selama 16 tahun. Jangan ada yang bergerak. Shen Yu, apakah kau mencoba memberontak? The film was translated and narrated by M Media. Apa yang kau lakukan? Adipati Shunwo, Anda pasti sudah lupa. Aku awalnya adalah putri kandung dari keluarga seorang jenderal. Meskipun klan Shenku mengalami pemusnahan 10 tahun yang lalu, selama aku Shen Yu hidup, klan Shen tidak benar-benar musnah. Oleh karena itu, Hari ini, aku akan dalam kapasitasku sebagai putri kandung dari keluarga seorang jenderal, membongkar warna asli Anda di hadapan semua orang. warna asli. Aku pikir kau sudah lupa. Selama 10 tahun lebih ini, siapa yang memberimu kedamaian dan kemewahan? Gumi adalah putri Anda. Tetapi dia bukan putriku. Berhentilah bicara omong kosong. Aku memberitahumu Shen Yu. Kejahatan memfitnah Adipati Shunwo. Kau tidak bisa menanggung akibatnya. 16 tahun yang lalu, anakku ditukar oleh Wei Shu. Namun sebelum Wei Shu menukar anak itu, orang lain sudah lebih dulu menukar anakku. Apa tidak masuk akal? Bagaimana mungkin? Aku pikir kau sudah gila. Diam. Yan E, Shen Yu. Kita telah berbagi ranjang selama lebih dari 10 tahun. Namun suamimu tidak tahu kau memiliki kemampuan seperti itu. Ya sudah terlalu lama. Adipati Shunwo pasti sudah lupa. Sebelum aku pertama kali memasuki kediaman Adipati Shunwo, Kaisar terdahulu memujiku, mengatakan aku memiliki potensi seorang jenderal besar. Omong kosong belaka. Aku lihat kau sudah merencanakan ini sejak lama. Menyimpan niat jahat, ingin menghina reputasiku. Katakan padaku, apa sebenarnya yang kau inginkan? Anda pandai memfitnah. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir di hadapan semua orang. Katakan kepada mereka apa yang Anda lakukan saat aku melahirkan. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Shen Yu, apa sebenarnya yang terjadi? Cepat bicara. jika kau tidak menjelaskan semuanya hari ini, kau tidak akan bisa mengakhiri ini. Shen Yu, jangan berani-beraninya kau bertingkah gila. Jika kau menunda hari kepulangan Putri Mahkota, kau tidak akan bisa menanggung akibatnya. Dulu, Adipati Shunwo sebelumnya menikah ke keluarga jenderal, menggunakan jasa leluhurnya untuk memohon dekret pernikahan dari Yang Mulia Kaisar terdahulu. Ayahku awalnya tidak bersedia, tetapi kehendak langit sulit ditentang. Keluarga jenderal dan aku tidak punya pilihan selain berkompromi. Apa hubungannya ini dengan anak itu? 1 tahun setelah pernikahan agung, aku akan melahirkan seorang pewaris. Tetapi kemudian aku mendengar sebuah rahasia. Anda Yan Eng berani berselingkuh dengan Putri Xiao dan membuat putri hamil dengan anak Anda. Apa? Shen Yu, kau tidak boleh berbicara omong kosong seperti itu. Masalah ini sangat penting. Ya, apakah Anda tahu konsekuensi dari mengarang kebohongan? Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Hari ini kau tidak punya bukti. Namun kau menghina reputasiku seperti ini. Tentu saja ada bukti. Apa yang masih disembunyikan oleh kepala pelayan tua itu? Pelayan Chen. Pikirkan baik-baik sebelum kau bicara. Tuanku Nyonya, saya hanyalah seorang pelayan. Pelayan Chen, pelayan kediaman Adipati Shunwo. Tolong biarkan saya pergi. Kepala pelayan Chen, segala sesuatu yang terjadi saat aku melahirkan, Anda melihatnya dengan jelas. Aku ingin Anda di hadapan semua orang, menceritakannya satu persatu. Tidak perlu mengindahkan Yan E. Setelah hari ini, kediaman Adipati Shunwo ini akan sepenuhnya musnah. Yan sendiri juga akan mati pada hari ini. Apa yang harus Anda takutkan? Shen Yu, selama lebih dari 10 tahun aku telah memperlakukanmu dengan baik. Keributan yang kau sebabkan hari ini
adalah untuk membunuhku. Akui dengan jujur, Anda akan diberi hadiah 100 liang emas. Jika Anda berbicara sembarangan, atau tetap diam, aku pasti akan mengambil kepalamu. Nyonya selamatkan hidup saya. Saya akan bicara, saya akan bicara. Pelayan Chen, pelayan siapa kau ini sebenarnya? Tuanku, saya benar-benar minta maaf tuanku. Apa yang terjadi hari itu memang sangat aneh. Saya benar-benar melihatnya dengan jelas. Jadi itu Anda Adipati Jingwo yang menggunakan putri-putri permaisuri Zhao untuk menukar putra Shen Yu. Apa? Dulu Shen Yu melahirkan untuk kediaman Adipati ZHI Injioku, seorang tuan muda. Yan E, apakah kau benar-benar melakukan ini? Jika ini benar, keluarga Yan dari kediaman Adipati Shengwu tidak akan punya muka lagi untuk berdiri di ibu kota. Bukan hanya itu, berselingkuh dengan putri permaisuri adalah kejahatan besar. Dan sekarang, kau juga telah menyebabkan identitas putri mahkota menjadi tidak jelas. Ini terhitung menipu kaisar. Adipati Shengwu, apa kebenarannya bagaimanapun juga, setidaknya kau harus memberikan penjelasan. Jika ada kesalahpahaman, itu bisa segera diselesaikan. Tapi kau sama sekali tidak boleh membuat kesalahan besar. Kenyataannya tentu saja tidak seperti itu. Semua ini adalah wanita keji Shen Yu itu. Dan lelaki tua ini mengarang kebohongan. Kau mencoba mendorongku menuju kematianku. Menyebarkan kesalahan untuk menyesatkan publik. Aku akan membunuhmu. The film was translated and narrated by M. Yan E, Anda biasanya membanggakan diri sebagai orang yang tenang. Namun ada hari ketika Anda kalap karena marah. Shen Yu, kau telah dengan susah payah merencanakan untuk menyakitiku. Bagaimana aku bisa berada di bawah belas kasihanmu? Pernyataan sepihak dari seorang lelaki tua saja tidak sah. Masalah ini terlalu penting. Kesimpulan yang terburu-buru sama sekali tidak bisa dibuat. Kesaksian pelayan Chen saja memang sulit meyakinkan publik. Tepat sekali. Pernyataan sepihak memang sulit meyakinkan publik. Oleh karena itu, aku mengusulkan tes kekerabatan darah. Yan E, hari ini Anda dan aku masing-masing akan melakukan tes kekerabatan darah dengan Go Mei. Kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Aku tidak akan mengikuti tes ini, adalah jebakanmu. Anda tidak ingin melakukan tes itu, atau Anda takut melakukan tes itu. Shen Yu, bukankah kau hanya mencoba membunuhku? Dengan keributan yang kau sebabkan hari ini, reputasi kediaman Adipati Shengwu sudah hancur total. Kau sebaiknya membunuhku dengan sebilah pedang, dan masih menjaga martabat kediaman Adipati Shengwu-ku. Jika Anda tidak berani melakukan tes kekerabatan darah, maka Anda mengakui tuduhan kepala pelayan Chen. Apakah kau benar-benar melakukan perbuatan seperti itu? Yang tidak termaafkan oleh langit dan bumi. Kau sampah keluarga Yan. Jika masalah ini benar, itu benar-benar akan mengguncang dunia. Tindakan ini bisa dianggap menipu kaisar. Jika Xiao Xiao bukan putri Sak dari kediaman Adipati Shengwu, maka dia juga tidak bisa menjadi putri mahkota. Jadi, aku adalah nona muda dari kediaman Adipati Jingwo, dan bahkan seorang putri dari kediaman pangeran. Bodoh, kenapa kau begitu gelisah? Kediaman pangeran Zhao karena pemberontakan pangeran telah sepenuhnya dieksekusi. Jika kau adalah yatim piatu dari kediaman pangeran, kau juga harus terlibat dan dihukum. Tidak, Go Mei tidak ingin mati. Go Mei tidak ingin menjadi seorang putri. Tidak ingin menjadi seorang putri. Ini salahmu. Semuanya salahmu. Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu. Shen Yu, hari ini tidak ada yang boleh diungkit. Setelah hari kepulangan, suamimu berjanji padamu bahwa aku pasti akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Konyol, hari ini aku Shen Yu akan membongkar masalah ini secara besar-besaran dan membawanya ke hadapan keluarga kekaisaran. Bagaimana aku bisa membiarkan Anda lolos hanya dengan satu kata? Jika masalah ini membesar, dan jika Yang Mulia Putra Mahkota benar-benar salah paham bahwa aku memiliki hubungan terlarang dengan mantan putri mahkota, tidak hanya aku yang akan mati, tetapi juga semua orang yang hadir, dan siapapun yang terhubung dengan kediaman Adipati Shengwu akan mati. Kau mencoba membunuh semua orang. Baiklah. Karena Anda berselingkuh dengan putri permaisuri dan menukar anakku dengan anak dari kediaman pangeran. Apakah Anda mengakui ini atau tidak? Pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Nyonya, apapun yang terjadi, kau dan aku telah saling mencintai dengan dalam selama lebih dari 10 tahun. Perasaanku padamu sangat dalam. Bagaimana kau bisa mengabaikan ikatan di antara kita? Shen Yu, apapun yang terjadi, biarkan masalah hari ini berakhir di sini. Jangan memperburuknya lebih jauh. Jika kau melepaskan obsesimu, aku sebagai pamanmu pasti akan mendisiplinkan Yan E untukmu. Diam. Kau Akui atau mati. Nyonya,
Aku mengaku. Aku berselingkuh dengan putri mahkota. Akulah yang menukar anakmu dan anak putri mahkota. Apel. Semua ini benar. Yan E, benar-benar kau yang mengkhianati Shen Yu. Kediaman Adipati Shengwo kita tamat. Benar-benar tamat. Aku merencanakan selama lebih dari 10 tahun. Ingin mencelakai Putri Shen Yu. Aku tidak pernah menyangka kebenarannya akan begitu tidak masuk akal. Bagus, kalau sudah diterima. Karena aku sudah mengaku, maka masalah ini tidak boleh diungkit lagi. Karena kesalahan sudah terjadi. Sekarang, kita hanya bisa terus membuat kesalahan. Jika Yang Mulia Putra Mahkota tahu tentang masalah ini, kediaman Adipati Shengwo akan dimusnahkan. Kau sebagai nyonya kediaman Adipati Shengwo, mengetahui kebenaran tetapi tidak melaporkannya, juga merupakan kejahatan besar. Semua orang yang hadir akan terlibat dan dihukum. Tidak, kakak putra mahkotaku dan aku sangat mencintai. Dia tidak akan sekejam itu. Dia tidak akan melakukan itu. Shen Yu, tolong hentikan. The film was translated Karena and aku telah membongkar narrated masalah by ini, M Media. aku tidak akan merusak semua ini. Kebenaran lebih penting dari apapun di mataku. Baiklah. Kau tidak takut mati. Lalu bagaimana dengan orang-orang di sisimu? Orang-orang setia ini. Kau juga tidak peduli dengan hidup dan mati mereka. Anda tidak perlu berkata apa-apa lagi. Kebenaran tentang masalah anak itu sudah terungkap. Jadi selanjutnya, masalah pembantaian seluruh keluarga jenderalku. Anda harus memberiku penjelasan. Lapor. Apa itu? Yang Mulia Putra Mahkota sudah melewati gerbang Jingkua dan akan segera tiba di sini. Aku tahu. Ya, Yang Mulia Putra Mahkota akan segera datang. Aku menasihatimu untuk berhenti sekarang juga. Shen Yu, kau tidak boleh bergerak lagi. Dalam hal ini Yan E telah berbuat salah padamu. Kediaman Adipati Shengwo telah berbuat salah padamu. Setelah ini kami pasti akan menebus kesalahan padamu. Ya, kita akan bicarakan ini nanti. Kalian semua yang hadir, tutup mulut rapat-rapat. Jika ada kesalahan sedikit pun, itu adalah kejahatan besar yang dihukum mati. Aku tahu itu. Meskipun kau tidak peduli dengan hidup dan matimu sendiri, kau pasti masih peduli dengan hidup dan mati bawahanmu. Shen Yu, benar-benar pantas menjadi menantu perempuan yang baik dari keluarga Yanku. Jika kau berhenti tepat waktu, semuanya akan baik-baik saja. Baiklah, biarkan masalah ini berakhir di sini. Xiao Shao, kau sekarang adalah putri mahkota yang terhormat. Kau sama sekali tidak boleh mengungkapkan masalah ini. Bu Mei, karena kau adalah anak dari keluarga Adipati Shengwo-ku, kau secara alami memiliki takdirmu sendiri. Setelah hari ini, aku pasti akan memberimu kompensasi. Wei Su, kau tahu apa yang harus dilakukan? Aku tidak perlu memberitahumu kan, kecuali kau ingin temuannya, tolong segera bereskan. Dan bersiaplah menyambut Yang Mulia Putra Mahkota. Aku akan membalut lukaku sekarang, dan keluar setelah berganti pakaian. Mengganti pakaian itu bagus, agar Anda bisa mati dengan sedikit lebih Kau masih tidak akan melepaskanku The film bahkan was sekarang. translated Kau masih ingin and memperbesar masalah. narrated by M Media. Membunuh Anda akan terlalu mudah. Dengan membongkar semuanya dan membuat Anda dieksekusi, aku akan membalaskan kematian Shen Yu dan juga membalaskan kematian lebih dari 130 anggota keluarga Shenku. Masalah pemusnahan keluarga Shen. Kau bahkan bisa menyalahkanku. Anda bisa terus berdebat, tetapi kebenaran tidak akan berubah. Ketika Yang Mulia Putra Mahkota tiba, semuanya akan dijelaskan. Baiklah. Shen Yu, apakah kau mencoba membuat semua orang binasa bersamamu? Baiklah. Kau tidak peduli pada siapa, tapi bagaimana dengan dia? Xiao Shao. Meskipun Xiao Shao bukan putri kita, kau dan aku telah membesarkannya selama 16 tahun. 16 tahun. Bahkan memelihara anjing selama itu akan menumbuhkan perasaan. Apakah kau juga akan mendorongnya ke jurang? Putra Mahkota telah tiba. Yang Mulia Putra Mahkota ada di sini. Kami dengan hormat menyambut Yang Mulia Putra Mahkota. Kami Putra Mahkota. Apa yang telah terjadi? Sampai menyebabkan keributan seperti ini di kediaman Adipati Shengwo. Yang Mulia, ini hanya salah paham kecil. Mengapa kita tidak duduk dulu? Lilin Putra Mahkota ya. Dan kemudian, saya hamba, Anda akan menjelaskan semuanya kepada Yang Mulia. Ini masih salah paham. Di mana Xiao Zhao? Mengapa Xiao Zhao tidak datang?
Hormat Yang Mulia Putra Mahkota. Sepertinya masalahnya tidak sesederhana itu. Apakah tidak ada di antara kalian yang mau bicara? Ayah mertua, saya Putra Mahkota akan bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Melapor kepada Yang Mulia. Masalah ini semua karena Yan E. 16 tahun yang lalu, dia berselingkuh dengan Putri Permaisuri Xiao dan melahirkan seorang putri. Kemudian, dia menyebabkan ini dengan menukar putra saya. Hal yang keterlaluan seperti itu benar-benar terjadi. Apakah yang dikatakan ibu mertua itu benar? Tentu saja itu benar. Jadi singkatnya, Xiao Xiao bukanlah putri sulung San dari kediaman Adipati Shengwu, melainkan putri dari paman kekaisaran saya yang memberontak. Yang Mulia, hamba juga tidak mengetahui masalah ini. Hamba tidak ingin menipu Yang Mulia. Hamba memohon Yang Mulia untuk tidak meninggalkan hamba. Pada hari itu, setelah Yan I menukar anak dari Putri Permaisuri dan saya, wanita kriminal ini Wei Shu juga pernah menukar seorang anak. Oleh karena itu, Xiao Xiao adalah putri dari wanita kriminal Wei Shu dan Gou Mei sebenarnya adalah putri dari mantan Putri Permaisuri. Adipati Shengwu, apakah Anda punya hal lain untuk dikatakan? Yang Mulia, hamba ini tidak bersalah. Mohon Yang Mulia berikan keadilan bagi hamba ini. Sepertinya masalahnya benar. Yan E, apakah Anda tahu kejahatan apa yang pantas untuk tindakan ini? Yang Mulia, hamba ini tidak bersalah. Adipati Shengwu, gelar turun-temurun Anda yang diwariskan tanpa gagal memang datang terlalu mudah. Dalam ujian kekaisaran di masa lalu, Anda bahkan tidak bisa lulus untuk menjadi seorang Genshe. Namun sekarang, ketika Putra Mahkota ini mempertanyakan kesalahan Anda, apakah satu-satunya kata yang tersisa adalah saya tidak bersalah? Yang Mulia, semuanya adalah Shen Yu yang membuat masalah. Dia salah mengira bahwa pembantaian kediaman jenderal dilakukan oleh hamba ini, dan karena itu ingin menghukum mati hamba ini. Anda juga tahu ini adalah pelanggaran berat yang berujung hukuman mati. Tindakan ini melibatkan penipuan terhadap raja. Xiao Xiao seharusnya putri mahkota lahir dari garis keturunan utama kediaman Adipati Shengwu, tapi sekarang dia menjadi putri seorang salib. Bagaimana saya harus menjelaskan ini kepada Yang Mulia? Bagaimana saya harus menjelaskan ini kepada para pejabat istana? Yang Mulia, apakah Yang Mulia sama sekali tidak percaya pada hamba ini, tetapi malah mempercayai wanita beracun ini? Jika Yang Mulia tidak percaya, Yan E dan saya dapat secara terpisah dengan kedua anak ini melakukan tes kekerabatan darah. Bagus. Sayangnya Yan E tidak berani. Yan E, apakah Anda berani melakukan tes kekerabatan darat? Hamba. Lupakan saja. Masalah ini akan diserahkan kepada kuil Dali dan diputuskan oleh 3 kantor yudisial. Jika masalahnya benar, Kaisar akan membuat keputusannya sendiri. Yang Mulia, hamba bisa mengaku. Tapi bagaimana dengannya? 16 tahun yang lalu, dia sudah tahu tentang anak yang ditukar. Dan dia Wei Shu. Dia juga seorang partisipan. Apakah kalian berdua tahu? Wanita rakyat jelata ini tidak tahu. Hamba wanita ini menyadari. Karena Anda tahu, kejahatan Anda diperparah. Para penjaga bawa Yan E dan Shen Yu dan kawal mereka pergi. Ya, Yang Mulia, ibuku juga sempat bingung. Mohon Yang Mulia tunjukkan belas kasihan. Anda dan saya sudah mengesahkan pernikahan kita. Saya tidak bersedia menyentuh Anda. Minggir. Menyingkir, di sini sudah ada. Tidak ada tempat bagimu untuk berbicara. Yang Mulia, apakah Yang Mulia masih ingat identitas hamba wanita ini? Kejahatan menipu raja. Tidak ada identitas yang akan berlaku. Bagaimana jika hamba wanita ini memiliki ini? Bagaimana Anda memiliki medali pembebasan hukuman mati? Medali pembebasan hukuman mati ini dianugerahkan oleh mendiang kaisar untuk menghibur para martir keluarga Shen saya atas berbagai pencapaian militer mereka. Shen Yu, kau ternyata memiliki medali pembebasan hukuman mati. Ini benar-benar luar biasa. Kediaman Adipati Shengwoku terselamatkan. Nyonya memiliki medali pembebasan hukuman mati. Jadi kami tidak akan terlibat. Shen Yu, tidak Nyonya. Bagaimana bisa suami ini tidak pernah tahu Anda sebenarnya memiliki medali pembebasan hukuman mati? Nyonya Anda sekarang memiliki medali pembebasan hukuman mati. Maka itu bisa melindungi kediaman Adipati Shengwu saya. Benar, tablet emas pembebas hukuman mati yang dianugerahkan oleh kakak kekaisaran memang bisa membebaskan Anda dihukum mati di kediaman Adipati Shengwu. Siapa bilang saya akan mengampuni mereka? Kesulitanmu saat ini disebabkan oleh tangan saya sendiri. Bagaimana Anda masih punya muka untuk meminta bantuan saya? Istriku, dulu akulah yang telah menyakitimu. Seumur hidupku, aku berjanji, aku akan memperlakukanmu 100 kali 1000 kali lebih baik. Saya berharap Anda mati. Bagaimana mungkin masih ada sisa hidup saya?
Karena Anda sudah menipu Kaisar. Setelah ini bahkan di jalan menuju mata air kuning, saya pasti akan membakar beberapa kertas sembahyang untuk Anda. Wanita kejam. Kau ingin aku mati? Aku akan memastikan kau. Semoga kau mati dengan mengenaskan. Yang Mulia Putra Mahkota, hamba ini berani bertanya. Apakah Yan akan dihukum mati? Apakah ini penting? Ini sangat penting. Bolehkah saya tahu mengapa? Lebih dari 1 dekade yang lalu, kediaman jenderal saya seluruh keluarga, lebih dari 130 nyawa, semuanya dikirim untuk menumpas Yongno Utara. Namun mereka disergap di tengah jalan, dan seluruh pasukan dimusnahkan. Apakah Yang Mulia Putra Mahkota mengetahui masalah ini? Benar. Keluarga Shen semuanya adalah martir yang setia. Sayang sekali. Tapi apa hubungannya ini dengan Yan E? Kematian yang tak terhindarkan. Mungkinkah Yan E berkolusi dengan Xiongnu? Menyebabkan seluruh keluarga Shen yang setia dikorbankan. Tepat sekali, inilah yang hamba dengar dengan telinga sendiri. Tapi tidak lama kemudian, jenderal wanita Xiongnu dari malam itu bertemu dengan utusan patroli ibu kota Yan. Jadi dia bunuh diri dengan racun. Yan E kemudian menyerah untuk bertindak melawan saya. Apakah Anda punya bukti untuk membuktikannya? Tidak, Shen Yu, ini tidak mungkin. Kediaman Adipati Xingguoku berasal dari para martir yang setia. Bagaimana mungkin kami melakukan tindakan pemberontakan seperti itu? Yang Mulia Putra Mahkota, istri rendah hati ini tidak berani berharap masalah ini terungkap sepenuhnya. Saya hanya meminta kematian Yan E. Jika masalahnya tidak benar, Yan E mungkin tidak akan mati. Mengandalkan jasa leluhurnya, ayahanda raja saya mungkin akan membebaskannya. Tentu saja menipu kaisar adalah kejahatan berat. Dia juga bisa langsung mati di gerbang Meridian. Jika Yan E tidak mati, saya akan bertindak sendiri. Apakah Anda pikir token pembebas hukuman mati Anda bisa digunakan tanpa batas? Saya tidak berani. Apa yang membuat Anda tidak berani? Cukup. Masalah ini akan diputuskan oleh ayahanda kaisar. Anda mungkin tidak perlu bertindak sendiri. Kalau begitu istri rendah hati ini menanti kabar baik. Selanjutnya, tidak ada di antara kalian yang diizinkan pergi dari kediaman Adipati Shengwu bahkan setengah langkah pun menanti keputusan Anda. Yang Mulia Putra Mahkota, kami tidak bersalah. Jika Anda tidak memohon belas kasihan, mungkin ada secercah harapan. Jika Anda hanya tahu cara memohon belas kasihan dan takut mati, Putra Mahkota ini akan segera membunuh Anda. Kematian Anda juga akan sia-sia. Yang Mulia Putra Mahkota, Zhao Zhao adalah putri wanita rakyat jelata ini. Anda dan Zhao Zhao saling mencintai dengan dalam. Anda pasti tidak akan terpengaruh oleh kekacauan ini. Dia masih putri mahkota, bukan? Yang Mulia Putra Mahkota. Zhao Zhao, saya awalnya bermaksud agar Anda menjadi putri mahkota. Jika saya naik tahta di masa depan, Anda akan menjadi ibu dari seluruh negeri. Yang Mulia. Tetapi keluarga kekaisaran memiliki martabatnya. Pernikahan kita tidak akan sesuai dengan aturan. Mulai sekarang kamu akan menjadi rakyat jelata. Aku akan meminta ayahanda kaisar membuat dekret pemisahan dan memberimu sejumlah kompensasi. Yang Mulia Putra Mahkota, apakah Anda benar-benar sekejam itu? Beraninya kamu, jika aku putra mahkota terjerat oleh kasih sayang romantis, dan kemudian naik tahta, mengingat ketidaktahuanmu, aku akan membiarkanmu pergi kali ini. 16 tahun perencanaanku dan penantianku tidak pernah berhasil membalas dendam pada Shen Yu, pun aku tidak mendapatkan kemuliaan sebagai ibu mertua putra mahkota. Shen Yu, semua ini salahmu. Kau telah sangat merugikanku. Masalah ini tidak bisa berakhir di sini. Peristiwa hari ini berakhir di sini. Nyonya, kamu lolos kali ini berkat token pembebasan hukuman mati. Namun mengenai peristiwa hari ini, aku akan melaporkan dengan jujur kepada kaisar. Jika dipanggil kamu tidak boleh menolak. Token pembebasan hukuman mati ini awalnya diberikan kepada saya ketika saya menikah dengan Adipati Shengwu. Mendiang kaisar menganugerahkannya kepada saya untuk mengkompensasi saya. Jika kaisar saat ini memiliki hukuman apapun atau ingin menyita token ini, hamba rendah hati ini tentu akan mematuhinya. Kamu cukup fasih berbicara. Dengan argumen seperti itu, bagaimana kaisar bisa menariknya kembali? Sudahlah, aku akan segera masuk istana untuk menemui kaisar. Yang jauh-jauh kemana saja kamu? Ibu baptis aku bukan lagi putri mahkota. Apakah Anda akan memperlakukanku seperti ini? Memperlakukanmu seperti ini, dan masih memanggilku ibu baptis. Sekarang aku ibumu. Anda tidak pantas menjadi ibuku. Kau dasar tak tahu berterima kasih. Dulu, aku agar kau bisa menikmati kekayaan dan kemuliaan. Tidak ragu membiarkanmu ditukar dengan putri Shen Yu yang keji itu. Tidak pernah menyangka bahwa sekarang kebenarannya terungkap. Kau tidak hanya tidak berterima kasih padaku, tapi kau malah menyalahkanku. Demi aku, kau melakukannya untuk dirimu sendiri bukan?
Kau hanya iri pada kehidupan dan latar belakang ibuku, dan sengaja menjebak ibuku. Itulah mengapa kau menukar aku dan Gomei. Kau dasar murahan. Sampai melihatku seperti ini, aku akan memukulmu sampai mati. Apakah kau biasanya menyiksa Gomei seperti ini? Ini belum seberapa. Saat aku memukul Gomei, aku memukulnya sampai setengah mati. Tapi kau masih punya satu nilai terakhir. Jepit rambut emas ini. Kau tidak lagi pantas memilikinya, aku akan mengambilnya kembali untuk digadaikan. Aku sama sekali tidak peduli. Juga, emas perak dan permata yang diberikan putra mahkota padamu. Semuanya harus menjadi milikku. Harta duniawi seperti itu, hanya orang sepertimu yang akan sangat menghargainya. Berhenti berpura-pura denganku. Kau telah menikmati kekayaan dan kemewahan selama 16 tahun, sementara aku telah menjalani hidup yang begitu pahit, dan bahkan harus menabung selama masa-masa pahit itu untuk membeli jepit rambut emas ini. Sayang sekali. 16 tahun merencanakan. Hanya untuk gagal di langkah terakhir. Aku tidak lagi memiliki nilai guna apapun sekarang. Kau bisa pergi sekarang. Tidak. Kau masih punya satu nilai terakhir. Aku sudah menjualmu ke rumah bordil. Kontrak pernikahan. Mereka mencarimu di mana-mana. Apa? Aku merencanakan selama 16 tahun untuk membuatmu mahir dalam semua seni, kecapi catur kaligrafi dan melukis, dan bahkan membiarkanmu menjadi putri mahkota selama beberapa hari. Pengetahuanmu, bakatmu, kecantikanmu, itulah seluruh nilaimu. Rumah bordil menawarkan 10.000 liang untuk membelimu. Weishu, kau benar-benar iblis. Katakan apapun yang kau mau. Kau tidak tahu. Para bangsawan di rumah bordil itu mengetahui kau pernah menjadi putri mahkota. Mereka semua ingin memanjakanmu dengan baik. Weishu. Jadi putri mahkota Yan Xiaoshao ada di sini. Aku baru saja akan memberitahumu. Bagus. Syarat dia ke rumah bordil untukku. Para tamu terhormat itu tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk mencicipimu. Lepaskan aku, lepaskan aku. Mengapa kau memukulnya? Jika kau melukai pelacur yang dibeli seharga 10.000 liang, bisakah kau menanggung tanggung jawabnya saat ditanya? Seret dia pergi. Hentikan. Biarkan dia pergi. Shen Yu. Ibu, Nyonya adalah tuan dari kediaman jenderal. Tidak bisakah kau melihat dengan jelas? kediaman jenderal sudah lama kosong. Kalian sekelompok pencuri wanita yang telah merebut sarang. Alih-alih bersembunyi, berani keluar dan bertindak heroik. Menurutku kau adalah Nyonya. Jangan-jangan impulsif. Kami juga hanya mengikuti perintah. Aku akan memberimu 10.000 liang perak. Kau serahkan ini kepada bosmu. Lepaskan orangnya. Ya. Pergi. Kenapa Shen Yu ikut campur urusan orang lain? Yan Zhao Zhao bukan lagi putrimu. Kenapa kau ikut campur? Siapkan 10.000 liang uang perak. Kalau begitu yang mulia putra mahkota, hadiahnya harus dikembalikan kepada Xiao Xiao. Apakah kau mengerti? Atas dasar apa? Berdasarkan apa? Kalau begitu, karena mudah bagiku untuk membunuhmu sekarang. Baiklah, aku akan segera melakukannya. Weishu, jangan bertindak sembrono. Shen Yu, aku sudah merencanakan selama lebih dari 10 tahun. Kau tidak bisa membuatku tidak mendapatkan apa-apa kan? Kau bisa mendapatkan jalan menuju Yellow Springs dan semangkuk sup mempo. Kau, Shen Yu, jangan memaksaku. Jangan bilang kau tidak punya kasih sayang untuk Yan Zhao Zhao. Seperti yang dikatakan Yan E, kau membesarkannya selama 16 tahun. Bahkan jika kau memelihara anjing, kau akan punya perasaan padanya. Apalagi dia adalah seorang manusia. Aku pasti sudah buta untuk bergaul dengan bajingan sepertimu dan menjadi saudara angkat. Betapa konyolnya. Jangan bilang semua ini. Apa yang baru saja Anda katakan? Saya tidak bisa menghasilkan. Selain itu, saya juga menginginkan 100 liang emas. Selama Anda memberikan ini kepada saya. Mulai sekarang, kita tidak saling berutang apapun dan tidak pernah bertemu lagi. Baiklah, kalau begitu kita tidak akan pernah bertemu lagi. Dulu, kau bisa mencegah semua ini terjadi. Tapi kau tidak melakukannya. Aku disiksa oleh Weishu. Dan kau seringkali hanya berdiri acuh tak acuh. Shen Yu, kau wanita beracun. Apa hubungannya ini dengan nona mudaku? Jika bukan karena nona mudaku berulang kali membawakanmu obat dan mengirimkanmu selimut serta pakaian hangat, kau pasti sudah mati 100 kali sekarang. Kalau begitu lebih baik aku mati lebih awal. Shen Yu, Yane menyebabkan kematian putramu.
Kau pantas mendapatkannya. Bicaralah. Untuk apa kau berpura-pura? Apakah kau sudah selesai bicara? Jika sudah, kau bisa pergi. Para pejabat pemerintah, aku khawatir akan segera datang untuk menangkapmu. Pergi ke neraka. Aku tahu kau tidak akan berani membunuhku. Tapi aku berani membunuhmu. Aku berani membunuh kalian semua. Tadi malam aku sudah datang ke kediaman jenderal. Aku sudah meracuni sumur itu, yang berarti kalian bisa diracuni kapan saja. Dari air sumur kediaman jenderal, tidak ada yang menggunakannya selama 6 tahun. Kita semua belum pernah menggunakan air sumur itu. Shen Yu, aku pasti akan membunuhmu. Ini semua karena kau merusak segalanya bagiku. Ayo pergi. Omong kosong. Apa? Kau takut padaku? Aku tidak takut padamu. Jika kau takut, maka tinggalkan kediaman jenderal ini sendiri. Lanir akan menemanimu untuk mengambil hadiah putra mahkota dan juga akan menebus surat perjanjianmu dari rumah bordil. Ibu Zhao Zhao tidak akan pernah menikah lagi dalam hidup ini. Aku hanya meminta untuk melayani di sisi ibu. Mohon berikan restu ibu. Bangunlah dulu. Jika ibu tidak setuju, Zhao Zhao tidak akan bangkit lagi. Kau tahu, aku ibumu paling benci jika orang lain mengancamku. Zhao Zhao tidak mengancam ibu. Ibu, Zhao Zhao adalah yang terakhir. Kerabat yang tersisa di dunia ini. Mohon ibu jangan tinggalkan Zhao Zhao. Karena kau bersedia, maka tinggallah di kediaman jenderal mulai sekarang. Mulai sekarang, kau hanyalah Nona Xiao Xiao dari kediaman jenderal. Pada saat yang sama kau tidak diizinkan memanggilku ibu lagi. Ini, jika kau tidak bersedia, maka pergilah. Baiklah. Ibu? Nyonya. Datang kepada kita sendiri. Siapa? Pembunuh. Jalan. Lindungi Nona Zhao Zhao. Ibu? Ibu? Nyonya. Nyonya, hamba yang rendah hati ini hanya salah jalan sesaat. Tolong Nyonya biarkan saya pergi. Yan E, kau dan aku setidaknya berbagi ikatan pernikahan selama lebih dari 10 tahun. Apakah kau pikir aku tidak akan mengenalimu? Shen Yu, Anda sudah menungguku di sini selama ini. Aku masih sedikit memahami watakmu. Biarkan aku pergi. Aku berjanji akan meninggalkan ibu kota dan tidak akan pernah kembali. Apakah kau pikir kau masih bisa dipercaya? Kali ini itu benar. 16 tahun yang lalu, ketika aku pertama kali menikah ke kediaman Adipati Shengwu, kau sudah menggunakan nada yang sama. Untuk bersumpah, menyebabkan kediaman jenderalku musnah. Sekarang, aku tidak bisa menemukan alasan untuk melepaskanmu dan mempercayaimu lagi. Jadi Anda mengatakan, hari ini Anda bertekad untuk membunuhku. Tentu saja. Ikat dia. Besok siang. Di hadapan tablet leluhur, Yan E akan dieksekusi. Kepada leluhurku di atas, putri durhaka kalian Shen Yu, hari ini berhasil menangkap hidup-hidup pelaku yang membunuh kediaman jenderalku. Lebih dari 130 nyawa. Aku berniat mengeksekusinya di hadapan arwah leluhur untuk menenangkan jiwa-jiwa setia keluargaku. Shen Yu, aku mohon, aku belum ingin mati. Tolong selamatkan nyawaku. Aku pasti akan meninggalkan tempat ini dan tidak akan pernah kembali. Shen Yu, kita sudah menjadi suami istri selama lebih dari 10 tahun.
Apakah Anda benar-benar sekejam itu? Kediaman Adipati Sungguh ternyata menghasilkan orang tak berguna sepertimu. Sungguh aib sahabat. Dan aku Shen Yu, ternyata berbagi ranjang dengan orang tak berguna sepertimu. Selama lebih dari 10 tahun, setiap kali aku memikirkan ini, aku hanya ingin muntah. Shen Yu. Aku seorang pengecut. Aku takut mati, aku mohon. Tolong selamatkan nyawaku. Aku bisa melakukan apapun yang Anda minta. Aku mohon. Leluhur di atas. Putri durhaka kalian Shen Yu hari ini akan membalaskan dendam kediaman jenderal. Dekret kekaisaran hentikan tanganmu. Titah kekaisaran telah tiba. Kaisar melindungiku dari kematian. Shen Yu, titah kekaisaran telah tiba. Anda tidak bisa membunuhku sekarang. Cepat lepaskan aku. Lepaskan aku cepat. Kemarilah dan lepaskan aku. Shen Yu, apakah Anda menentang titah kekaisaran? Aku menentangnya. Jadi kenapa? Dekret kekaisaran hentikan tanganmu. Shen Yu, sudah kubilang hentikan tanganmu. Apa kamu tidak mendengarku? Putra mahkota. Orang itu sudah mati. Mengatakan ini lagi, tidak lagi memiliki arti. Kamu, Hamba yang rendah ini menyapa putra mahkota. Salam Kasim Gao. cukup. Bacakan dekretnya. Berdasarkan mandat langit, Kaisar menetapkan kediaman jenderal sebuah keluarga martir yang setia, dan putri sahnya Shen Yu keliru menikah ke kediaman Adipati Shengguo, menyebabkan malapetaka besar hari ini. Namun Shen Yu sangat setia, dan telah mengajukan petisi untuk memimpin ekspedisi melawan Xiongnu Utara. Kami sangat senang dengan ini. Oleh karena itu, kami secara khusus menganugerahkan kepada Shen Yu gelar Jenderal Besar Zhenbei, dan dia akan berangkat dalam 5 hari untuk menumpas pemberontakan Xiongnu atas perintah kekaisaran. Hamba ini menerima titah, nyonya. Kau akan pergi berperang. Kediaman jenderal tidak bisa tanpa seorang tuan untuk 1 hari pun. Mulai sekarang kau akan tetap tinggal di kediaman jenderal. Setelah 2 tahun, aku akan kembali. Tidak, nyonya, aku ingin ikut ekspedisi bersamamu untuk melawan Xiongnu dan berkontribusi pada kediaman jenderal. Pergi berperang bukanlah permainan anak-anak. Jika kau bersikeras pergi, maka ikutlah denganku. Mohon nyonya kabulkan keinginanku. Kau memang putriku, Putri Shen Yu? Nyonya, apa yang baru saja kau panggil padaku? Nona muda Zhao, jenderal telah mengakui dirimu. Ibu, Zhao pasti tidak akan mengecewakan harapanmu. Putra mahkota, urusan mendesak apa yang membawamu ke sini hari ini? Tentu saja itu, untuk mengantarmu ke istana, untuk bertemu kaisar, untuk ekspedisi ini. Dinasti kita memiliki lebih dari 6.000 prajurit pendamping. Di antara mereka, ada banyak yang tidak yakin padamu. Ayahanda kaisar ingin kamu membuktikan dirimu secara langsung. Hamba ini akan segera menemani putra mahkota ke istana. Kamu seharusnya tidak membunuhnya. Ayahanda kaisar sudah mendapatkan beberapa bukti terhadap Yan E. Bukti kolusi dengan musuh dan pengkhianatan, kuil dali dan 3 kantor yudisial. Saat ini sedang menangani masalah ini. Jika tuduhan terbukti, Yan E akan bersalah atas kolusi dengan musuh dan pengkhianatan, dan secara alami akan dieksekusi di gerbang Meridian. Dengan 9 generasinya dimusnahkan, kamu tidak perlu mengotori tanganmu sendiri. Dieksekusi di gerbang Meridian. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan mengeksekusinya di hadapan leluhur keluarga Shen? Cukup, dan E sudah mati. Itu hanya meningkatkan kesulitan bagi kuil dali dan 3 kantor yudisial dalam penyelidikan mereka. Sekarang, kamu hanya perlu masuk istana bersamaku. Ya. Jika Jenderal Shen mencapai prestasi militer besar 2 tahun dari sekarang, dan dianugerahi gelar Jenderal Besar Negara, mungkin beberapa hal bisa dimulai kembali. Putra mahkota. Mohon. Prajurit ikuti aku dalam ekspedisi utara. Rebut kembali wilayah kita yang hilang. Klaim kembali tanah kita. Rebut kembali wilayah kami yang hilang. Rebut kembali wilayah kami yang hilang. Rebut kembali tanah kami. Rebut kembali tanah kami. Berangkat. Dua tahun kemudian.
Salam Kaisar. Proklamirkan. Ya. Berdasarkan mandat langit Kaisar menetapkan. Jenderal Shen Yu, Jenderal Besar Negara, memukul mundur Xiongnu lebih dari 300 li, merebut kembali 16 prefektur Yanyun, membawa stabilitas ke istana kekaisaran, dan memungkinkan rakyat hidup dalam damai dan kemakmuran. Dengan kedamaian di bawah langit, prestasinya tak tertandingi selama beberapa generasi. Oleh karena itu Shen Yu secara khusus dianugerahi gelar Jenderal Ilahi peringkat pertama Jenderal Besar Kavaleri dari ibu kota Yan kita, dan dianugerahi gelar Bangsawan Adipati Pelindung Negara, yang dapat diwariskan secara turun-temurun. Terima kasih Yang Mulia. Putri angkat Jenderal Shen, Yan Xiaozhao, dalam 2 tahun, melawan Xiongnu di luar negeri, dan menstabilkan penduduk perbatasan di dalam negeri. Menjadi teladan bagi jenderal wanita di ibu kota Yan kita. Dia secara khusus dianugerahi gelar Jenderal Anyi, berpangkat tingkat 4. Dan saya menganugerahkan pernikahannya dengan putra mahkota. Dengan pernikahan yang akan dilangsungkan pada hari yang baik. Terima kasih Yang Mulia. Jenderal wanita Mayer dan Lanar juga memberikan jasa berjasa dalam melindungi negara. Tiada tanding di dunia. Mereka juga dianugerahi gelar Jenderal Anu dan Jenderal Pingko, berpangkat tingkat 4. Jenderal-jenderal yang tersisa berdasarkan pencapaian mereka. Semuanya akan diberi penghargaan sesuai dengan jasa mereka, berdasarkan titah kekaisaran. Hamba yang rendah ini menerima titah. Hamba yang rendah ini menerima titah. Jenderal Shen, ada satu hal lagi. Yang Mulia silakan berbicara. Pada tahun-tahun itu Yan Yi mengkhianati kepercayaan dan kebenaran, bersekongkol dengan Xiongnu, dan membantai lebih dari 130 orang dari kediaman jenderal, di antaranya termasuk ayam dan ibumu, dan 6 kerabat dekat lainnya, seperti paman-pamanmu. Ini menyebabkan ibu kota Yan kita mengalami penipisan kekuatan militer sementara. Saya sekarang telah menyelidiki dan mengklarifikasi masalah ini. Terima kasih Yang Mulia. Untuk menghibur keluarga Shenmu yang setia, saya bermaksud agar keluarga Shenmu, lebih dari 130 anggota dihormati dengan pemakaman kenegaraan, dan sebuah aula peringatan untuk para jenderal didirikan, untuk menerima dupa dan pemujaan dari seluruh rakyat. Banyak terima kasih atas rahmat kekaisaran Yang Mulia yang tak terbatas. Ayah Ibu, Yang Mulia telah mendirikan pemakaman kenegaraan dan aula peringatan untuk kalian. Putri durhaka kalian Shen Yu telah mencapainya. Hari ini, kediaman jenderal dihidupkan kembali. Kediaman jenderal dihidupkan kembali. Kediaman jenderal dihidupkan kembali. Kediaman jenderal dihidupkan kembali.